Fase yang kedua kemudian beliau masuk ke dalam akidah kullabiyah, yang kemudian menjadi akidah beliau, ya, yang kemudian dinisbatkan kepada beliau. Fase yang ketiga beliau rujuk dan kembali kepada madhab salaf. Kebanyakan para penterjemah yang menerjemahkan tentang atau menjelaskan tentang biografi Ibnu Kullab, mereka menulis dengan nama ini Abdullah bin Sa'id bin Kullab, ya. Dua Ustadz Wahabi ini menuduh bahwa Ibnu Kullab atau Kullabiyah adalah orang yang tersesat dan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Padahal Al-Imam Ibnu Kullab itu salah satu guru dari Imam Al-Bukhari, dan menurut kesaksian banyak ulama ahlus sunnah wal jamaah termasuk Al-Imam Az-Zahabi bahwa Ibnu Kullab ini termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang Ibnu Kullab atau Kullabiyah. Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa di fase kedua Imam Asy'ari ikut Ibnu Kullab atau belajar berguru kepada Ibnu Kullab yang disebut atau dikenal dengan Kullabiyah. Menurut Wahabi, pada fase ini Imam Asy'ari masih sesat. Artinya bahwa Ibnu Kullab atau Kullabiyah oleh Wahabi juga dituduh sebagai aliran sesat, sebagai orang yang tersesat. Lalu Ustadz Wahabi atau pengikut Wahabi menuduh pengikut Imam Asy'ari pada masa sekarang itu dianggap sebagai orang sesat atau aliran sesat karena mengikuti Imam Asy'ari di fase kedua yang masih sesat. Para pengikut Wahabi ini sering bilang dan sering menuduh bahwa Asy'ariyah pada masa sekarang itu sebagai Kullabiyah atau pengikut Al-Imam Ibnu Kullab. Mengenai tuduhan Wahabi bahwa Imam Al-Asy'ari itu memiliki 3 fase dalam kehidupannya, yaitu fase pertama mengikuti Mu'tazilah, fase yang kedua mengikuti Kullabiyah, fase yang ketiga kembali kepada akidah salaf, itu mungkin ada waktunya nanti kita bahas. Sekarang yang akan kita bahas adalah Kullabiyah atau akidah Ibnu Kullab. Ustadz Dr. Firanda di dalam banyak kajiannya juga membahas tentang Kullabiyah atau Ibnu Kullab, dan Ustadz Firanda menganggap bahwa Ibnu Kullab atau Kullabiyah ini adalah aliran yang sesat, menyesatkan, tidak boleh diikuti. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah tuduhan Wahabi tersebut? Benarkah bahwa Ibnu Kullab atau Kullabiyah adalah aliran atau golongan yang sesat dan bukan ahlus sunnah wal jamaah? Ternyata kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, maka tuduhan Wahabi ini adalah dusta dan bohong. Bahkan dijelaskan dalam kitab Fathul Bari bahwa Al-Imam Ibnu Kullab atau Kullabiyah adalah salah satu guru Imam Bukhari. Jika Wahabi menyesatkan dan menuduh bahwa Al-Imam Ibnu Kullab dan atau Kullabiyah ini sebagai aliran sesat, sebagai orang yang tersesat dan bukan ahlus sunnah wal jamaah, berarti menuduh guru Imam Bukhari itu sesat. Berarti menuduh bahwa Imam Bukhari berguru kepada orang tersesat. Na'udzubillah. Berikut ini kami tampilkan redaksinya bahwa Al-Imam Ibnu Kullab adalah salah satu guru Imam Bukhari. Dijelaskan dalam kitab Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Annal Bukhari, bahwa Imam Bukhari fi jami'i ma yuriduhu min tafsiril gharib, di dalam banyak ilmu yang dijelaskan di dalam masalah tafsir al-gharib, innama yungkiluhu an ahli dzalikal fan. Imam Bukhari menukilnya dari ulama-ulama yang memang ahli dalam masalah itu, ke Abi Ubaidah, seperti Al-Imam Abi Ubaidah. Kemudian ila angqol wa ammal masail al-kalamiyah, adapun dalam masalah ilmu kalam,
fa aktsaruha minal Karabisi wabni Kullab wa nahwihima. Maka kebanyakan Al-Imam Bukhari mengambil dan mempelajarinya dari Al-Imam Al-Karabisi dan Al-Imam Ibni Kullab. Jadi jelas di sini bahwa yang pertama, Imam Bukhari itu juga belajar ilmu kalam. Padahal oleh Wahabi ilmu kalam itu disesatkan dan tidak boleh dipelajari. Kemudian Imam Bukhari ternyata mempelajari ilmu kalam itu kepada Ibnu Kullab yang oleh Wahabi disesatkan dan dituduh sebagai bukan ahlus sunnah wal jamaah. Na'udzubillah dari pemikiran Wahabi. Kemudian yang kedua, ada kesaksian dari Al-Imam Az-Zahabi, salah satu murid Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau menulis dalam kitab Siyar A'lamin Nubala tentang Al-Imam Ibnu Kullab bahwa kata Al-Imam Az-Zahabi, ada sebagian orang yang tidak tahu itu menuduh bahwa Ibnu Kullab itu terjerumus dalam suatu bid'ah, tetapi oleh Imam Az-Zahabi dikatakan wahada batilun, ini adalah kedustaan atau kebohongan. Bahkan kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan warrajulu aqrabul mutakallimin ila sunnah, laki-laki itu maksudnya adalah Al-Imam Ibnu Kullab, aqrabul mutakallimin, lebih dekatnya ahli kalam, ila sunnah, kepada sunnah atau kepada ahlus sunnah wal jamaah, bal huwa fi munadhirihim, bahkan Al-Imam Ibnu Kullab itu termasuk ahli debat dari ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada kesaksian dari salah satu Syekh Wahabi yaitu Syekh Syu'ib Al-Arnaut. Beliau ini termasuk salah satu ulama yang terpapar ajaran Wahabi. Ketika mentaklik atau mengomentari kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi, Syekh Syu'ib memberi kesaksian bahwa Al-Imam Ibnu Kullab itu termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Syekh Syu'ib Al-Arnaut menulis kana imam ahli sunnah fi asrihi, bahwa Ibnu Kullab adalah imamnya ahlus sunnah wal jamaah di masanya. Wa ilaihi marji'uha, dan Al-Imam Ibnu Kullab itu menjadi rujukan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada juga kesaksian dari Ibnu Qadi Syuhbah dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Beliau menulis Abdullah bin Sa'id Abu Muhammad Al-Ma'ruf bi Ibni Kullab. Abdullah bin Sa'id Abu Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Kullab, kana min kibaril mutakallimin, beliau adalah pembesar ulama ahli kalam, wa min ahli sunnah, dan termasuk ahlus sunnah, wa bi tariqatihi wa tariqatil Harith al-Muhasibi iktada Abul Hasan al-Ash'ari, dan dengan jalannya Ibnu Kullab dan dengan jalannya Al-Harith al-Muhasibi, Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari itu mengikutinya. Wa qad sannafa kutuban katsirah fit tauhid was sifat. Al-Imam Ibnu Kullab mengarang banyak kitab di dalam masalah tauhid dan di dalam masalah sifat-sifat Allah. Jadi jelas di sini kesaksian dari para ulama-ulama besar, ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa Ibnu Kullab atau Kullabiyah adalah ahlus sunnah wal jamaah, pengikut ulama salaf. Kemudian berikutnya ada kesaksian dari Al-Imam As-Subuki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Beliau menulis wabnu Kullab, adapun Ibnu Kullab ala kulli hal, atas segala hal, min ahlis sunnah, termasuk ahlus sunnah. Ini adalah kesaksian juga dari ulama besar dalam madhab Syafi'i. Jadi Al-Imam Ibnu Kullab itu adalah termasuk ahlus sunnah wal jamaah, pengikut ulama salaf. Sebelum Al-Imam Al-Ash'ari tampil membela akidah ulama salaf dan membela akidah ahlus sunnah, maka salah satu ulama yang tampil ke permukaan menggunakan ilmu kalam adalah Ibnu Kullab atau Kullabiyah.